Selamat siang Bu Sukma dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang metode transfer price. Adapun anggota kelompok kami yaitu Abigail Pasaribu, Ahmad Roni Erlangga, Cantika Widiana, dan Lutfi Muhammad Hisham. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama tentang cost plus method dan yang kedua tentang profit split method. Yang pertama tentang cost plus method. Cost plus method ini adalah metode penetapan harga jual produk dengan cara menambahkan biaya total produksi dengan nilai marginnya. Adapun biaya-biaya yang bisa perusahaan tambahkan yaitu biaya material langsung, biaya overhead, hingga biaya tenaga kerja. Nantinya persentase markup inilah yang akan diambil sebagai laba. Metode ini juga melihat transaksi dan keuntungan yang sebanding dari organisasi lain yang serupa. Tujuannya yaitu untuk memastikan perusahaan mengalokasikan keuntungan internasional mereka secara adil. Terdapat 3 tahapan cara kerja dalam penerapan cost plus method. Yang pertama menentukan biaya produksi, markup berbasis pasar, dan arm's length principle. Dalam menentukan biaya produksi yang dikeluarkan oleh pemasok dalam sebuah transaksi dilakukan secara internal perusahaan tanpa melihat pihak ketiga atau luar perusahaan. Yang kemudian dilakukan markup berbasis pasar yang ditambahkan ke dalam biaya produksi yang telah dihitung untuk memperhitungkan keuntungan yang sesuai. Pada dasarnya hal ini adalah plus dalam metode cost plus method. Yang terakhir adalah arm's length principle, yaitu markup biaya yang dibandingkan dengan markup yang direalisasikan dalam transaksi sebanding yang dibuat oleh perusahaan lain. Hal ini menentukan bahwa perusahaan harus mengenakan harga yang sama untuk transaksi internal dan atau transaksi dengan pihak ketiga. Contoh kasus cost plus method adalah misalkan ada sebuah perusahaan Prancis yang memproduksi barang di bawah kontrak dengan perusahaan induknya di Jerman. Perusahaan Prancis perlu menentukan gross cost plus atau biaya kotor yang sesuai. Pada dasarnya adalah perusahaan menghitung jumlah biaya yang harus dinaikkan atau cost plus untuk barang jadi yang diproduksi saat menjual ke mitra Jerman mereka. Caranya adalah dengan menemukan contoh transaksi yang sama dengan perusahaan lain atau non-mitra untuk menentukan apakah transaksi tersebut cukup sebanding dengan transaksi penjualan antara Prancis dan Jerman. Ketika transaksi sebanding internal tidak tersedia, data eksternal dapat dibandingkan bisa menjadi gantinya. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa perusahaan yang mirip dengan pabrikan Prancis dan melihat biaya kotor ditambah rata-rata yang diperoleh perusahaan tersebut. Presentase markup cost plus tidak hanya ditentukan oleh perusahaan terkait, namun bisa juga oleh pembeli. Misalnya, ketika terjadi kontrak pembelian dengan pemerintah, perusahaan pun bisa menerapkan sistem markup mulai dari 5 hingga 800% sesuai dengan perjanjian dan atau kebijakan perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian menggunakan cost plus method. Nah, jadi untuk keuntungan cost plus method sendiri itu ada 4. Yang pertama sederhana, kedua mengunci pendapatan dengan kontrak, ketiga itu sebagai senjata pemasok untuk membenarkan serta menjelaskan kenaikan harga, dan yang keempat adalah untuk mengubah perilaku konsumen. Nah, jadi kita bahas dulu yang pertama mengenai sederhana. Jadi metode penetapan harga ini begitu sederhana dalam penerapannya. Namun meskipun bisa membantu dalam membangun harga jual produk, Anda perlu memiliki metode yang konsisten dalam mengalokasikan biaya overhead di tiap periode akuntansi. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menjaga integritas dari penumpukan biaya. Lalu yang kedua itu mengunci pendapatan dengan kontrak. Jadi semua produsen maupun pemasok pasti menginginkan memiliki kontrak dengan harga biaya plus.
Pada dasarnya, penetapan harga tersebut akan menjamin penjualan dengan persentase keuntungan tertentu. Keuntungan tersebut pun sudah meliputi semua biaya produksi dengan resiko kerugian yang minim. Lalu yang ketiga ada senjata pemasok untuk membenarkan serta menjelaskan kenaikan harga. Penetapan harga biaya plus akan mempermudah pemasok dalam menaikkan harga tanpa ada banyak pertentangan, sebab perusahaan akan lebih mudah memberitahu klien tentang kenaikan biaya produksi. Dan yang terakhir adalah mengubah perilaku konsumen. Penetapan harga plus dapat mendorong konsumen untuk membeli. Biasanya, faktor harga merupakan faktor utama yang menjadi pemicu perilaku konsumen dalam membeli. Namun, harga biaya plus dapat mendorong konsumen membeli dengan faktor selain harga. Lalu, untuk kekurangan dari cost plus method sendiri, jika data pembanding tidak tersedia, meskipun perusahaan serupa mungkin ada, hampir selalu ada perbedaan dalam cara mereka mengelola keuangannya. Perbandingan apple to apple sangat penting ketika menghitung biaya kotor plus, dan bahkan perbedaan kecil dalam cara dua perusahaan bertransaksi dan mengelola akuntansi biaya mereka dapat sepenuhnya mendistorsi hasil dari metode ini. Dalam keadaan di mana data yang dapat diandalkan tidak tersedia, metode yang berbeda harus digunakan untuk menentukan harga transfer. Oke, jadi yang berikutnya kita akan membahas tentang metode yang kedua, yaitu profit split method. Apa itu profit split method? Jadi metode transfer pricing yang satu ini mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi pihak yang memiliki hubungan spesial yang dibagi oleh pihak yang memiliki hubungan spesial tersebut menggunakan dasar yang wajar secara ekonomi. Lalu, dasar perkiraan tersebut harus menggambarkan laba yang wajar dan tercermin berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan spesial. Metode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode laba kontribusi, dan yang kedua adalah metode laba residu atau sisa. Jadi, apa itu metode laba kontribusi? Jadi, metode laba kontribusi ini pembagian laba yang memiliki hubungan spesial berdasarkan fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, resiko yang ditanggung setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pihak terafiliasi tersebut. Lalu bagaimana dengan metode laba residu? Jadi metode identifikasi laba sisa ini yaitu dengan mengurangi laba rutin setiap pihak terafiliasi atau hubungan spesial dari laba gabungan, kemudian laba sisa tersebut dialokasikan berdasarkan kontribusi pihak terafiliasi yang terlibat. Metode ini digunakan apabila pihak yang memiliki hubungan istimewa ini benar-benar terintegrasi. Maksudnya, tidak ada aktivitas yang dilakukan secara terpisah. Syarat lainnya yaitu terdapat barang tak berwujud yang unik yang menyebabkan sulitnya dalam menemukan pembanding yang tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari penerapan PSM bagian metode laba kontribusi. Nah, caranya itu adalah dengan mengidentifikasi laba sisa dengan mengurangi laba rutin setiap pihak afiliasi dari laba gabungan. Kemudian laba sisa dialokasikan berdasarkan kontribusi setiap pihak afiliasi yang terlibat. Nah, contohnya seperti perusahaan PTA ini sebagai manufaktur dan PTB sebagai kontributor itu berafiliasi, masing-masing memiliki laba yaitu PTA 200 juta dan laba PTB sebesar 100 juta, sehingga jika digabungkan laba kedua perusahaan itu adalah 300 juta. Namun setelah dianalisis berdasarkan kontribusi profitnya, keduanya memiliki profit split, yaitu PTA sebesar 60% dan PTB sebesar 40%. Maka perhitungan transfer pricing yang wajar oleh PTB itu adalah dimana labanya itu dikurang sama 40%, yaitu dari profit splitnya dikali dari gabungan laba 300 juta, maka dapat hasil 20 juta. Nah, sehingga ada koreksi laba PTB itu sebesar 20 juta. Jadi harga pokok penjualannya itu
menjadi 100 juta dikurang 20 juta, yaitu 80 juta. Selanjutnya masuk ke bagian kedua dari contoh profit split method, yaitu metode laba residu. Dimana di sini kita dalam menentukan metode laba residu itu dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yaitu yang pertama, kita haruslah menggabungkan laba bersih usaha para pihak sebagai satu kesatuan terlebih dahulu. Lalu kita menentukan kontribusi unik tiap-tiap pihak. Nah, contoh dari kontribusi unik ini seperti aset tidak berwujud yang bernilai tinggi. Nah, kemudian kita mengidentifikasi fungsi rutin atau simple function, yaitu ini fungsi-fungsi yang tanpa kontribusi unik masing-masing pihak. Dan lalu mencari pembanding untuk fungsi rutin tanpa kontribusi unik. Lalu kita menghitung bagian laba masing-masing pihak tanpa kontribusi unik, menentukan nilai relatif atas kontribusi unik masing-masing pihak, kemudian membagi residual profit berdasarkan nilai relatif kontribusi unik masing-masing pihak, dan terakhir baru kita bisa menentukan laba wajar. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan dapat dipahami dengan jelas. Dan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa drop di bawah. Terima kasih.